Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, ini dari kelompok 9 yang akan mereaction video diskusi dari kelompok 10 atau chapter 10 yang berjudul pemulihan steam turbin setelah maintenance. Ya, di sini ada dimulai dari Ardi Arif, anggota sebagai ketua kelompok. Terus ada Hafiz Mahrus, saya sendiri, Muhammad Faris Ramadan, Muhammad Khairuddin Latif, Nur Suhana, dan Ahmad Fauzan. Oke, baiklah, karena sebagai tugas untuk perkuliahan, setelah kami menyelesaikan tugas diskusi chapter 9, yaitu chapter materi kelompok kami, lalu kami disuruh untuk mereaction video dari kelompok lain, yaitu video chapter 10 ya, yang dari kelompok 10. Oke, baiklah, bisa dimulaikan videonya. Selamat malam pada teman-teman yang telah hadir di Zoom. Malam. Baiklah, di sini kita akan diskusi dengan tema memulihkan turbin uap perawatan. Saya Nanang Listio selaku moderator akan memimpin berjalannya diskusi ini, dan kepada para mahasiswa Powerplant bisa untuk menyapa pada teman-temannya yang ada di rumah. Halo. Baiklah, pada mahasiswa Powerplant boleh memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairunas dengan NIM 423-190-1059, Prodi Rekayasa Pembangkit Energi semester 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, boleh memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Satria Nugraha, NIM 4231901035, Prodi RPEB semester 3. Terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Sendi Maulana. Saya berasal dari Prodi RPE 3B semester 3. NIM saya 42319011046. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah, untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sinta Marlina, NIM 4231901042 dari Prodi Pembangkit 3B. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripta, NIM 42319011051 dari Prodi Rekayasa Pembangkit Energi. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, stop dulu. Oke, di sini ada yang mau menambahkan atau memberikan masukan atau kritikan yang bersifat membangun untuk bagian pengenalan pada chapter 10 atau kelompok 10? Saya sendiri, aku ya. Ya. Menurut aku di sini dia pengenalannya terlalu lama. Kenapa nggak moderator aja yang mengenalkan semuanya aja, daripada satu-satu itu membuang waktu.
Jadi efisiensinya kan lebih, ya ini kan kurang kan. Durasinya juga. Nah, durasinya. Baru kan kalau dari moderator kan mengenalkan dia juga nggak bising sana, bising sini, ngomong yang lain. Jadi lebih enaknya kayak gitu. Cukup mengenalkan ini Ardi, ini Farid, ini Hafiz. Nah, dan cara mengetahuinya ya Bapak Ardi, siapa, silakan tunjuk tangan, kayak gitu. Nah, seperti itulah. Intronya aja udah mau 3 menit. Udah 3 menit lagi. Oh, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada. Cukup. Nggak ada? Oke, lanjut. Baiklah. Kita akan membahas sebuah pemulihan turbin uap setelah perawatan. Dalam perbaikan besar steam turbin melibatkan pergantian salah satu item dan salah satunya itu poros. Dalam kerusakan dalam poros ini terjadi akibat sebuah tekanan dan temperatur yang tinggi dari sebuah uap yang dibakar di boiler. Besi poros pada turbin ini jika terlalu lama terkena sebuah temperatur yang tinggi, maka dia akan bisa memuai dan bahkan bisa bengkok di dalam sebuah turbin. Oleh karena itu perlu sebuah penanganan khusus untuk memperbaikinya, seperti membongkar sebuah turbinnya dan mengganti sebuah poros turbin yang baru agar dapat bekerja menjadi optimal kembali seperti semula. Selain poros turbin, masih berbagai banyak komponen-komponen yang mungkin Aja. maintenance. Mungkin dari salah satu mahasiswa FPN ini ada yang mau memberikan salah satu di antara komponen-komponen tersebut. Waktu dan tempat saya silakan kepada yang mau menjelaskan. Stop dulu, stop. Terima kasih kepada Stop dulu. Oke ya, di sini dari pengenalan materi yang dipaparkan oleh teman kita, Nanang ya, itu tergolong baik ya, bahasanya dengan bahasa yang baik ya, cukup bagus dan sesuai gitu dengan apa yang sebelumnya, materi sebelumnya itu disambungkannya ke materinya. Pengenalannya udah tergolong lumayan ya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Mereaction dari pengenalan yang udah ditampilkan oleh Nanang, pengenalan pada materi awalnya. Mungkin mereka bisa menampilkan modulnya juga kali ya. Oh iya, salah satu. Biar penontonnya itu kan juga tahu gitu kan. Materinya itu kayak mana. Kalau kayak gini kan jadi kita kayak mau cuman dengerin aja. Ya mungkin itu dari aku. Nah, gini, kan kita disuruh juga di sini membedah buku kan. Nah itu dia, kita butuh modulnya juga. Betul itu. Pertama, kalau hanya itu kan kita nggak tahu apa subjudulnya gimana, atau nggak PowerPoint lah kalau mau dia jelasin itunya. Kalau hanya sekedar ini, dia hanya membaca nampaknya itu. Hanya mendengar kita gimana gitu. Ya saya mau nambahkan sedikit ya. Menurut saya sih sama pendapatnya. Lebih baik tampilin modulnya atau bukunya gitu, karena beberapa penonton mungkin nggak tahu ya, kan sini tugasnya membedah buku. Namun kita tuh nggak tahu apa yang poin mana yang mau dibedah dan mau didiskusikan oleh kelompok ini. Baik. Ya mungkin orang nih apa yang jadi anggotanya juga belum tahu nih apa yang mau dibahas, cuma dengerin Nanang doang.
Oke, Nurul apa? Nurul gimana? Nanti aku selanjutnya aja ada nanti. Oke. Oke ya, jadi itu tadi berdasarkan dari pendapat dari kelompok 9 ya, kelompok kita. Masing-masing sudah rata-rata udah menuaikan pendapatnya atau reaksinya terhadap materi ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, dan saya akan menambahkan ya. Apa pemeliharaan mesin turbin setelah proses maintenance atau pemulihan mesin turbin setelah proses maintenance atau pemeliharaan kembali itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada beberapa besar yang memiliki impact, dan kita harus melibatkan pergantian salah satu item, yaitu salah satunya tadi yang disebutkan sebelumnya, yaitu poros. Selain poros, ada juga yaitu semua komponen yang berada di jalur uap. Komponen yang berada di jalur uap itu apa aja? Yang pertama ada cincin nozzle, bilah pembalik, atau bilah berputar. Seperti yang kita katakan, uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap berubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi sebaliknya, kecepatan uap keluar dari nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Nah, dari proses dijelaskan tadi, setelah proses maintenance, kita akan pemulihan kembali pada nozzle ini, di mana nozzle ini jalur keluar masuknya steam atau uap, di mana uap itu berkanan dan suhu yang bisa berubah. Nah, di situ kita melakukan pergantian item atau perbaikan. Ini dilakukan supaya mesin turbin dapat bekerja secara optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Arun. Mungkin masih ada lagi nih yang akan menambahkan. Stop dulu. Argumennya. Stop dulu. Oke, yang ini ada yang mau mereaksi dari Arun tadi ya, dari teman kita Arun dari kelompok 10. Ada yang mau mereaksi atau menambahkan? Kalau aku nggak ada. Suaranya kurang jelas. Iya, Oh. kalau aku sih Ya suaranya kurang jelas sih kalau Arun nih. Kecil gitu kan. Oh. menggema Nggak tahu juga. apa yang dijelasin. Sama satu lagi sih aku mau nambahin. Itu kameranya si Shelly mati tuh. Nah, itu dia. Sering mati-mati ya. Soalnya kalau udah kayak gini, fokus semua, nggak boleh kayak gitu loh. Iya. Iya. Ingat, ini kan forum juga, jangan lama dibuat kayak gitu. Seakan-akan kita tahunya dia main-main berarti kan? Nah, itu dia. Kita pun juga nggak tahu sih ada urusan lain mungkin yang mendesak. Iya, tapi dipersiapkan intinya dulu. Kalau lebih baik ya, saran dari aku. Cuman dari kata-kata yang tadi itu, kata-kata yang disampaikan oleh teman kita nih, kemungkinan itu udah tergolong baik lah ya. Iya. Ya baik. Cuman kurang jelas dari visual. Ya kurang jelas saja. Audionya. Gitu. Mungkin Oke lah. audio laptop kali, karena audio laptop kadang-kadang gimana. Kayak aku lah. Banyak lah. Iya banyak lah. Oke, lanjutkan. Silakan untuk mahasiswa FP Board Plan selanjutnya yang ingin menyampaikan argumennya. Oke, di sini saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh tadi, yang komponen tersebut ada yang ketiganya yaitu bantalan. Sebagai kita tahu, bantalan itu berfungsi sebagai menahan diam komponen rotor secara aksial atau menahan berat dari rotor, menahan berbagai macam gaya tidak stabil dari uap air terhadap suhu turbin. Oleh karena itu, cara maintenance-nya atau cara perawatannya terhadap bantalan itu dengan cara mendiagnosis sinyal getaran yang ada di bantalan, sehingga apabila sinyal itu mengirim kerusakan, maka pihak maintenance itu tahu bantalan itu rusak. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Alif.
Stop. Oke, di selanjutnya ini dari kelompok yang ini mereka membicarakan siapa tuh? Alip ya. Alip yang membicarakannya. Oke, di sini ada yang mereaction dari teman-teman kita yang bernama Alip. Ada yang mereaksi tentang penjelasannya. Kalau aku nggak ada sih. Faris gimana? Belum ada juga ya mau direksi. Belum ada. Oke, berarti kita lanjut ya, Alipnya. Ya, lanjut. Oke. Lanjut, Tip. Bukunya yang mau dibahas pun nggak ada ini ditampilin. Iya, itulah tadi Mungkin Ya, modulnya nggak ada Berarti ditampilin. berarti ini sampai akhir ya? dari Nggak ada Sinta, ditampilin. dari Sinta. Iya. kita hanya kesimpulan aja, tapi Ilham tiba-tiba ada. Itu langsung ada sih. Kayak nggak ada Ini persen. masih pembahasan Nggak sih nomor kalau 2 ya? yang muncul tiba-tiba. Ya. ya itu dia. Oke. Dia aja lagi di pinggir jalan tuh. Hehehe. Oke, dari sini yang timbulnya ada anggota baru dari mereka tiba-tiba masuk nih, gimana reaksinya? Reaksi dari kelompok kita ini? Yang lain lah. Ya kalau dari saya Kurangnya persiapan sih. Aturan kan harus nunggu barang-barang gitu baru dilaksanakannya. Apa nih tugas ini gitu. Oh, Faris tadi gimana, Aris? ya kalau saya sih ya sebaiknya datang tuh tepat waktu lah kan. Hargai juga teman yang udah datang duluan, yang sudah tampil duluan. Baik, itu saja. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ya mungkin kalau penonton yang lain kan misalnya belum kenal namanya, ya mungkin nggak tahu ini siapa, tiba-tiba masuk. Iya. Kira hacker ya. Kirain penyusup. Ghost ini, ghost. Antu. Antu Zoom. Oke, dilanjut. Lanjut. Lanjut. Kali-kali. Ulang kembali kepada saudari Sinta. Apakah mau menambahkan sebuah argumennya kembali atau cukup? Pada sebuah perawatan item pada steam turbin ini. Halo? Nampaknya kita terputus pada sinyalnya. Itu mungkin nambah saya. Oh, baik, silakan pada saudara Khairul. Nah, selain yang disebutkan tadi, ada beberapa komponen atau item yang harus diganti. Salah satunya itu atau script atau aplikasi operator gubernur panduan operator untuk turbin uap pengguna. Gambaran umum prinsip pengoperasian dan pasti terbaik dan perencanaan saya. Itu kartu operator untuk gubernur panduan operator. Maksudnya yang harus diganti. Ini dari saya. Baik, terima kasih saudara Khairul. Mungkin pada saudara Sinta Herlina, apakah mau menambahkan sebuah argumentasinya? Dan itu menambah sedikit sih, kartu pengatur itu juga digunakan untuk mengatur jumlah full uap
di dalam pipa sebelum menuju ke mesin kondensing. Oke, di stop. Oke, di sini tadi dari apa? Ini kayaknya mereka kayak memberikan pertanyaan gitu ya kayaknya. Lebih tepatnya kayak memberikan ini apa? Argumen gitu. Argumen gitu ya. Baru yang lainnya kayak apa namanya? Membalas atau apa namanya? Menambahkan atau berinteraksi dengan topik yang akan mereka diskusikan gitu kan. Iya. Oke, di sini menurut kalian dari tampilan yang mereka lakukan apa yang masukan dari kita gitu? Tip. Gimana, Tip? Nurul gimana? Aku banyak kali nih. Kayaknya. Ngomong aja di. Coba Ardi apa Ardi? Coba di coba. Pertama ya, di sini kalau aku lihat udah baca dikit ya kan. Apakah di modul itu sedikit itu kan materi mereka, sedangkan di sini aku lihat di sini daftar itu kan penting. Berarti kan kita harus melihat dulu daftarnya, ini harus dijabarin, step-stepnya kan pasti ada. Masa disimpulkan gitu, nanti gimana kalau di lapangannya? Apa bisa gitu? Gimana ya? Ngerti kan? Ngerti. Iya, iya. Ya mungkin Mas Adi ya karena buku itu kan tidak mungkin semuanya tidak penting kan. Jadi lebih baik buku itu didiskusikan secara full. Boleh kita meringkas, tapi ya jangan sampai meringkas itu jangan sampai terlalu pendek. Bukan, Riz. Prosesnya ini kan penting, Riz, masalahnya. Proses itu kan mereka yang ngapain. Nggak mungkin kita yang inin kan. Diringkas. Oh, jadi intinya nih mereka langsung ngambil kesimpulan. Nah, itu dia. Oh, iya. Ya, nggak ada step awalnya pemulihan tuh kayak mana. Iya. Seharusnya proses Lagipun dengan keberadaan si apa ada Ilham di situ ya, cuman nggak menampakkan muka mungkin. 5 aja. Nggak kesalahan sih. Iya. Nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Oke, bisa dilanjut. Apakah sudah ada tambahan lagi? Tidak, cukup. Ada. Yaitu apa? Salah satu yang diganti yaitu tabung fusing karbon. Itu termasuk yang memiliki efek atau yang harus diganti setelah proses pemilihan. Baik, terima kasih. Dan menurut saya dalam tim turbin terdapat sebuah kopling juga. Mungkin kalau sebuah kopling ini digunakan terus-menerus, mungkin dia akan tergerus atau tergesek dan menipiskan sebuah kopling itu, dan perlu sebuah perawatan kembali kepada koplingnya, yaitu pergantian kopling baru untuk kopling-kopling pada poros-poros penghubung steam turbin ini, sebenarnya agar dapat bekerja dan mengoptimalkan kembali sebuah kerja dari mesin turbin ini. Dan tidak hanya itu, tentunya dalam sebuah
perawatan dan pergantian komponen-komponen mesin turbin ini diperlukan tenaga-tenaga ahli dalam mengganti komponen-komponen ini sesuai dengan prosedur yang disepakati, dan dalam perbaikannya itu apa saja diperlukan atau diperhatikan dalam pergantiannya itu, mungkin seperti keselamatan dalam kerjanya, atau ada sebuah ya dari tim turbin ini kan, seperti kita ketahui tim turbin ini kan memiliki temperatur yang panas. Misalnya tim ini pada temperatur yang masih panas nih dan bertekanan. Nah, bagaimana sih jika di dalam turbinnya itu ada sebuah masa? Nah, bagaimana prosedurnya dalam memperbaiki pada mesin turbin ini? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan penjelasannya terhadap permasalahan ini? Silakan. Mungkin hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam langkah pertama itu pastikan area di sekitar klip turbin dan dapat bebas dari halangan dan dapat diakses. Jadi kita harus pastikan area di sekitar klip turbin itu bebas dari halangan, supaya kita aksesnya dengan mudah. Terus memastikan hambatan yang mungkin menjadi bahwa seperti kita bahas jantung atau gerakan bebas halangi sekitar turbin dikeluarkan dari area daerah ini, atau yang sesuatu yang dapat gerakan yang dilakukan di daerah turbin ini. Jadi kita harus memastikan area yang berada di sekitar turbin itu bebas dari halangan supaya dapat kita akses dengan mudah. Baik, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan, moderator. Silakan saudara Alif. Ini hanya personel yang terlibat dalam maintenance itu yang boleh berada di sekitar area turbin itu. Jika memungkinkan, personel harus berdiri di ujung pengatur turbin. Jika mereka harus dekat dengan turbin, jangan berdiri di dekat ujung kopling turbin untuk tahap awal. Ini dikarenakan turbin itu membutuhkan daya yang sangat besar untuk memulai startup-nya, sehingga apabila ada personel di dekat turbin tersebut, bisa jadi terkena jadi turbin itu. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pendapatnya. Dari kesimpulan yang saya dapatkan, untuk pemulihan turbin setelah perawatan ini itu terdapat item yang dapat untuk diganti jika item itu dalam turbin, yaitu yang pertama ada sebuah poros yang terkena temperatur tinggi hingga menguap, ada bantalan perantalan bearing pada mesin turbin ini, ada katup pengatur atau gubernur dan katup strip dan segel cincin karbon pada mesin ini, dan kopling-kopling pada mesin turbin perlu diperhatikan juga karena akibat gesekan-gesekan yang terjadi pada turbin ini. Nah, dan dalam prosedur penggantiannya yaitu hanya tenaga-tenaga ahli yang diperbolehkan untuk mengganti atau memperbaiki komponen-komponen yang rusak ini, dan sesuai dengan prosedur dan
eh, yang telah disepakati oleh pihak perusahaan atau instansi yang terkait dan pekerja-pekerja yang terakhir. Dan mungkin hanya itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan atas segala waktunya hadir untuk diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan selamat malam. Oke, Mungkin stop. kita ada sesi foto dulu ya. Stop. Oke. Nah, dari penjelasan yang tadi ya, yang berapa menit kira-kira yang setelah tadi? Kira-kira 7 atau 8-an ya. Itu gimana reaksi dari teman-teman? Halo, saya mau menyaksikan sedikit. Menurut saya diskusinya udah bagus ya. Masuk ke topik langsung ke pendapatnya gitu. Namun sangat disayangkan ini mungkin lebih baik ya kalau misalnya yang bahas topik itu nggak cuma moderator aja gitu. Yang lain juga harus bersuara gitu. Jadi kesannya ya agak lebih kompak gitu. Karena kalau cuma moderator, yang lain kan bakal ada juga tuh yang nggak bersuara gitu, yang cuma nyimak aja gitu. Kan itu kesannya kurang kompak. Bahkan ada yang beberapa yang nggak apa namanya, yang muncul tiba-tiba tenggelam, ya begitulah. Tadi si Ilham itu nggak ada ini ya, nggak ada ngasih pendapatnya atau cuman masuk aja gitu dia. Masuk aja kayak. Nggak ada sama sekali ngasih ngomong apa-apa. Iya, keaktifan dari teman-teman kita seperti kayak Ricky. Ya. Mungkin harus lebih aktif lagi. Itu kayaknya si Nanang sama Arun nggak sih? Iya, yang paling bersuara. Sama Alif juga. Alif lumayan. Ya, Alif. Ya, Alif Iya. lumayan. Dari penilaian reaksi kita terhadap mereka ya menurut dengan keaktifan ya kita bisa lihat sendiri ya dari tadi siapa yang lebih aktif dari kelompok 10 ini ya yang kita reaksi. Oke, ada yang mau menjelaskan tentang pemulihan steam turbin setelah maintenance ini, materi mereka? Sedikit? Atau ya, judul mereka kan pemulihan steam turbin setelah maintenance. Maintenance itu kan artinya setelah perawatan. Jadi setelah perawatan itu turbin itu dipulihkan dengan melakukan sebagian besar itu pergantian pada salah satu itemnya. Salah satu itemnya ya item turbin seperti yang kita tahu ada poros atau rotor, baru ada semua komponen-komponennya seperti nozzle, bilah pembilah yang telah dijelaskan Nanang tadi di awal, dan yang itu hingga di situ juga karena mereka pun kayaknya sudah mempelajari dengan baik ya ininya materi mereka. Dari pemulihan setelah daftar periksa perawatan itu mereka telah mempelajari dan mereka mendiskusikannya dan mengurutkannya. Itu tergolong baik juga. Hingga proses yang pemulihan steam turbin setelah prosedur perawatan mereka juga mereka jelaskan. Sepertinya sampai situ aja, berarti dari dua sub item aja yang mereka yang itu tadi gimana ya, kurang tadi, serius. Kurangan banyak yang dari kendala-kendala luar kayak apa yang temannya salah satu anggota mereka yang di jalan ya begitu-begitu. Bukan, dari penjelasannya juga kurang juga. Kurang dipahami gitu ya. Kurang mengerti. Dipersingkat ya, dipersingkatnya. Aku pun juga kalau baca mana mungkin misalnya kita proses pemulihan itu langsung singkat gitu. Apa kalau boleh sih, tapi kan harus ada step-stepnya gitulah, step satunya apa. Contohnya bisa lengkap ya. Ini kan pemulihan setelah daftar periksa perawatan. Pertama itu pastikan area, kedua apa gitulah.
Lanjut. Oh, Sudah gitu. bukan seperti apa, harusnya mendiskusi atau membedah buku ya, menunjukkan bahan bacaan gitu ya. Seperti yang dari tadi kita sudah kita apa namanya? Udah kita diskusikan juga tadi kan di awal. Iya, itu dia. Oke, ada yang mau menambahkan reaction kita? Nurul mau kan gimana? Tanggapin aja apa Fauzan, yang Fauzan, Fauzan. Fauzan silakan. Kalau dari reaksiku ya sama aja sih kayak kalian tadi. Oh, Mungkin kalau orang awam yang nonton ini masih ya kurang kayak ya. cuman lihat muka orang doang sama cuma 2 orang yang ngomongan 3. Iya. Aktifannya masih kurang ya, berarti keaktifannya berarti ya. Iya. Kalau Nurul sendiri kayak apa? Latif. Sama aja sih kayak kalian yang bilang tuh. Oke, segitu dari reaction kita. Nggak ada lagi yang mau menambahkan? Ya Udah, sudah mungkin kalau Nggak tambahan aja sih, kalau ya semoga lah kita juga, ya ini juga jadi pembelajaran lah video Iya. mereka ini, sebagai pembelajaran untuk kita juga harus lebih aktif, baru cara Penyampaian. menyampaikannya itu juga dengan Ya mungkin ini video pertama jadi masih agak Kaku ya, kaku. aku malu-malu gitu. Tapi Ya, penyampaian kita juga sama sih sebenarnya. Ya, sama. Ya, sebenarnya salah. lebih baik dari kita malah penyampaiannya kalau segi aku. Iya. Kita terlalu banyak main kemarin. Iya. Itu masalah. Kita terlalu santai. Nah, diskusi santai. Iya. ya pokoknya jadi pembelajaran lah untuk kita kedepannya biar lebih baik lagi. Iya, semoga ya. In. Iya, amin. Amin. Oke, sekian dari segitu aja ya. Kayaknya ada reaction dari kita kelompok 9 mereaction kelompok 10 telah selesai. Alhamdulillah. Reaction yang telah kami perbuat ini semoga mendapatkan ilmu baru atau keberkahan ya di dalamnya. Oke, sekian dari saya sebagai selaku moderator. Dan yang lain, sekian dari kita ya, dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.